Salam satu nusa satu bangsa, para peserta didik kelas 12 di seluruh Nusantara. Pada kesempatan ini kita akan membahas materi bab 3 tentang pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Video kali ini kita akan membahas secara khusus tentang pengaruh positif kemajuan iptek dalam berbagai bidang kehidupan. Yang pertama, kita lihat aspek politik. Kita tidak dapat menyangkal bahwa kemajuan iptek telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan politik bangsa Indonesia yang selama ini dianggap tabu. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemajuan bangsa Indonesia. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan akan dapat mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga dapat dicapai pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratis, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam penentuan kebijakan publik oleh pemerintah. Sementara itu, dengan adanya kebebasan dalam arti kebebasan yang bertanggung jawab, maka setiap orang dapat meningkatkan kualitas dirinya dengan kreativitas dalam kehidupannya, tentu saja dalam hal-hal yang positif. Dengan dilaksanakannya nilai-nilai tersebut akan menjadi alat kontrol yang efektif dan efisien terhadap keberlangsungan suatu pemerintahan, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, dan aspiratif. Pada saat ini di Indonesia makin banyak lahir partai politik, lembaga swadaya masyarakat, dan organisasi-organisasi lainnya. Hal tersebut berpengaruh pada perwujudan supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, demokratisasi, dan juga perlindungan terhadap lingkungan dan lain sebagainya. Yang kedua, aspek ekonomi. Pertama, makin meningkatnya investasi asing atau penanaman modal asing di negara kita. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi hasil produksi dalam negeri. Yang ketiga, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi. Yang keempat, meningkatkan kesempatan kerja dan devisa negara. Yang kelima, meningkatkan kemakmuran rakyat. Dan yang keenam, menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi. Itulah manfaat atau nilai positif dari kemajuan iptek dalam bidang ekonomi. Selanjutnya kita lihat dalam bidang sosial budaya. Kemajuan teknologi dan informasi yang ditandai dengan munculnya internet dan makin canggihnya alat-alat komunikasi secara langsung telah mempermudah kita semua untuk memperoleh informasi dari belahan bumi lainnya, sehingga kita secara tidak langsung telah melakukan proses transformasi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita. Selain itu juga, dengan adanya informasi tersebut, kita bisa mencontoh atau belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola pikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita. Contohnya, kita bisa mencontohkan etos kerja dan semangat kerja keras yang ditampilkan oleh orang lain atau oleh negara lain untuk kita terapkan dalam kehidupan kita. Selanjutnya, aspek hukum pertahanan dan keamanan. Pengaruh positif iptek terhadap bidang hukum.
pertahanan dan keamanan yang dapat kita ambil diantaranya makin menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dan tuntutan terhadap dilaksanakannya hak asasi manusia. Yang berikut menguatnya regulasi hukum dan pembuatan peraturan perundang-undangan yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat banyak. Selanjutnya, makin menguatnya tuntutan terhadap tugas-tugas penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang lebih profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Menguatnya supremasi sipil dengan mendudukkan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Selanjutnya kita lihat manfaat iptek di bidang pendidikan. Yang pertama, mempermudah pencarian informasi terkait lembaga pendidikan. Zaman dulu, sarana promosi masih dilakukan secara konvensional. Banyak lembaga pendidikan yang memilih untuk menyediakan buklet atau brosur dalam mempromosikan sekolah atau kampus mereka. Informasi tersebut harus dicari dengan mendatangkan secara langsung lembaga pendidikan yang dimaksud. Yang berikutnya, internet kemudian mengubah cara tersebut menjadi lebih efisien, salah satunya dengan pembuatan website. Hal ini tentu memudahkan orang dalam mengakses informasi mengenai institusi tertentu tanpa harus datang langsung ke lokasinya. Manfaat berikutnya yaitu menghemat waktu dan biaya untuk merekrut pegawai. Sekarang kita tidak perlu lagi memasang iklan lowongan pekerjaan di media cetak. Selain lebih efisien, hal ini juga lebih menghemat biaya karena tidak perlu membayar jasa iklan. Para pencari kerja pun bisa dengan mudah mencari lowongan yang diinginkan dengan bermodalkan akses internet. Manfaat berikutnya, kemudahan dalam menarik minat calon siswa baru. Pembuatan website tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi yang melihatnya. Pastinya konten yang ada di website sudah didesain sedemikian rupa agar tampak lebih menarik dan mudah dibaca serta dipahami. Hal ini tentu akan lebih menarik minat bagi calon siswa baru. Selanjutnya, referensi bahan ajar. Kalau dulu referensi hanya bisa Anda dapatkan melalui media cetak, misalnya buku, koran, dan majalah. Nah, sekarang internet menjadi alternatif lain dalam mencari bahan narasumber tersebut. Selain menghemat biaya karena tidak perlu membeli buku, Anda juga lebih bisa menghemat waktu karena dalam sekali pencarian akan muncul banyak referensi yang diinginkan. Manfaat selanjutnya dalam bidang pendidikan yaitu sebagai variasi metode pembelajaran yang lebih menarik. Sebagai guru kadang menghadapi kendala dalam memberikan pemahaman terhadap peserta didiknya. Bisa jadi bukan karena materinya sulit, melainkan penyampaian yang kurang efektif. Apabila guru mengajar dengan metode yang monoton dan sulit dipahami, maka peserta didik akan semakin malas untuk belajar. Oleh karena itu, guru bisa mencari opsi lain dalam penyampaian materi melalui internet. Selanjutnya, sebagai media diskusi antar guru. Pengajar tentulah memiliki kelompok pada satu mata pelajaran yang disebut MGMP, musyawarah guru mata pelajaran. Dengan adanya internet, diskusi dapat dilakukan tanpa harus bertatap muka secara langsung, melainkan melalui chat grup diskusi masih bisa dilakukan. Yang berikutnya adanya fasilitas multimedia. Di internet dapat dijumpai fasilitas multimedia yang sangat mendukung untuk
memvisualisasikan penjelasan ke peserta didik. Dengan melihat langsung gambar, video, diharapkan bisa memudah peserta didik dalam memahami materi, walaupun guru hanya menjelaskan secara garis besarnya saja. Selanjutnya, mempermudah pencarian materi pelajaran. Sama halnya dengan guru, peserta didik pun akan lebih dimanjakan dalam pencarian materi pelajaran melalui internet. Selain mudah diakses, materi dari internet biasanya juga lebih mudah untuk dipahami. Dengan akses yang free download atau tidak perlu biaya juga menjadi hal yang menyenangkan bagi peserta didik karena menghemat pengeluaran. Merangsang penguasaan bahasa asing. Karena internet yang sifatnya global, tentu banyak dijumpai artikel yang menggunakan bahasa asing. Hal ini memaksa peserta didik untuk ikut juga mempelajari bahasa asing tersebut. Istilahnya sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Bisa diterapkan di sini. Karena selain mendapatkan materi yang diinginkan, peserta didik pun menjadi bertambah dalam penguasaan bahasa asingnya. Manfaat yang berikut sebagai sarana dalam mendapatkan beasiswa. Dengan keberadaan internet, informasi akan lebih mudah tersebar. Bagi siswa yang sedang mencari beasiswa, akan sangat cepat mendapatkan informasi tersebut melalui internet. Bahkan untuk pendaftaran pun, peserta didik tidak perlu repot-repot datang langsung untuk mendaftar, cukup mengisi data dan aplikasi yang dibutuhkan oleh instansi yang terkait. Nah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari internet dalam bidang pendidikan. Walaupun tidak bisa dipungkiri, ada sisi negatif yang ditimbulkan. Dampak negatif akan kita bahas di video yang akan datang. Sekali lagi, dampak negatif kemajuan iptek akan kita bahas di video yang akan datang. Silakan like, komen, dan subscribe supaya video-video yang terupdate dapat segera sampai kepada Anda sekalian. Terima kasih.